Terima kasih Anda masih bersama kami, Saudara. Kemenak Nusa Tenggara Barat menurunkan tim investigasi untuk mengkaji kasus pelecehan seksual di 2 pondok pesantren di Kabupaten Lombok Timur. Terjadinya kasus pelecehan seksual di 2 pondok pesantren yang berada di Lombok Timur, yakni di Kota Raja dan Sikur, Lombok Timur, membuat Kemenak berang sebab penyebab citra Ponpes menjadi buruk sebab kelakuan LM dan HSN. Kemenak NTB pun memastikan bahwa hanya 1 dari 2 pondok pesantren yang memiliki izin, yakni Ponpes di Sikur, sedangkan satunya lagi bahkan belum mengajukan izin mendirikan pondok pesantren. Pihak Kemenak juga menurunkan timnya untuk melakukan investigasi terkait langkah yang akan diambil terhadap kedua pondok pesantren tersebut. Kemenak hingga saat ini juga masih menunggu keputusan ingkrah dari APH sebab pihak Kemenak masih mengedepankan asas praduga tak bersalah. Pondok pesantren baru dikatakan pondok pesantren apabila 1 punya kiai, punya tuan guru, 2 ada santri yang bermukim atau yang nginap. Ketiga, ada lembaga pendidikan formalnya. Ada pendidikan formalnya ya, mungkin SMA, mungkin SMK, kemudian madrasah sanawiyah aliyah di situ. Itu baru dikatakan pondok pesantren. Dan itu prosesnya panjang untuk kita kasih izin. Dan kalau kami ditanya, kalau misalnya ditanya ada 2 pondok, mohon maaf, kami hanya yang terdata di kami hanya 1 pondok. Yang di Sikur ya, yang di Sikur dan yang pelapornya hanya satu korban kan katanya. Kalau yang itu kami tidak ada di data kami bahwa itu pondok pesantren, tidak ada. Kepala Bidang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Islam Kanwil Kemenak NTB menghimbau kepada masyarakat untuk tidak ragu menyekolahkan anaknya ke pondok pesantren sebab masih banyak ponpes yang memiliki itikat baik dalam mendidik anak didiknya. Kemenak NTB pun telah membentuk Satgas untuk menangani kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan pondok pesantren melalui Forum Komunikasi Pondok Pesantren atau FKPP. Dari Mataram, Rizka Anjani, iNews melaporkan. Sementara itu, Saudara, sikapi kasus pencabulan yang terjadi di Pondok Pesantren di Lombok Timur, Ketua Umum NWDI Muhammad Zainul Majdi mengajak orang tua untuk lebih selektif memilih pondok pesantren. Hasil dari kerja Ketua Umum NWDI M. Zainul Majdi menyoroti banyaknya kasus pencabulan yang akhir-akhir ini terjadi di lingkungan pondok pesantren. Banyaknya kasus pencabulan di pondok pesantren ini secara tidak langsung mematahkan kepercayaan orang tua untuk memasukkan anak mereka ke pondok pesantren. Terkait hal ini, TGB mengajak masyarakat khususnya orang tua untuk lebih selektif dalam memilih pesantren dan tidak terbuai dengan promosi dan bangunan dari pondok pesantren yang belum jelas. Hal ini disampaikan TGB saat menghadiri tablik akbar di Desa Selebung, Kecamatan Batu Keliang, Kabupaten Lombok Tengah. Selain itu, TGB menyarankan agar orang tua memilih pesantren yang dibangun oleh orang yang memiliki kredibilitas dan memiliki rekam jejak dalam membangun. Tidak kalah tentang orang tua juga harus menilai pondok pesantren dari para alumni dan sistem yang dikembangkan pondok pesantren. Hati-hati jangan terbuai hanya dengan katakanlah promosi, hanya dengan misalnya bangunan yang bagus, hanya dengan katakanlah iming-iming tertentu ya. Tapi hati-hati dan pastikan pondok pesantren itu memang dibangun oleh orang yang punya kredibilitas, seorang tokoh yang memang punya keteladanan yang baik dan ada rekam jejak dari pondok pesantren itu di dalam membangun. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Saudara, Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Majdi mengajak masyarakat untuk menjaga persatuan saat kontestasi pemilu 2024 nanti. Tuan Guru Bajang M. Zainul Majdi mengajak masyarakat untuk menjaga persatuan, terutama saat menghadapi kontestasi pemilu 2024 mendatang. Dan TGB juga berpesan masyarakat tidak mudah diadu domba. Hal ini disampaikan TGB saat menghadiri halal bihalal dan tablik akbar di Desa Selebung, Kecamatan Batu Keliang, Lombok Tengah, yang juga dihadiri Wakil Gubernur NTB Siti Rohmi Jalilah.
Ketua Umum NWDI dan sekaligus Ketua Harian Nasional Partai DPP Perindo ini menjelaskan modal sosial menjadi salah satu langkah untuk menjaga persatuan tersebut, yakni dengan membudayakan dialog hingga mengikuti majelis-majelis taklim. TGB juga berpesan agar masyarakat tidak mudah diadu domba dan tidak percaya dengan berita hoax. Seperti yang ada sekarang, itu bagian yang bisa mengokohkan kita sebagai bangsa. Dan kemudian karena itu hal-hal yang terkait dengan termasuk misalnya ada kontestasi politik pada masa-masa yang akan datang, itu tidak boleh membuat kita sebagai anak bangsa mudah diadu domba. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Saudara, kami hadirkan informasi lainnya setelah jeda pariwara.